Cek. Pasti. Baik, tes cek. Selamat pagi teman-teman media yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media yang pagi ini menjelang siang kami bersama teman-teman media ingin mengadakan press release konferensi pers terkait tanggal 9 Januari 2026 telah terjadi operasi tangkap tangan oleh KPK yang melibatkan dan menjadi tersangka aparatur Direktorat Jenderal Pajak, 3 pejabat DJP, termasuk staf wajib pajak dan juga salah satunya anggota asosiasi, dan itu rekan kami. Pagi ini kami mengadakan konferensi pers ingin menyikapi beberapa catatan yang perlu publik masyarakat ketahui. Yang akan menyampaikan ini silakan Pak Ketum. Ya, diperkenalkan. Nanti yang akan menyampaikan Ketua Umum IKPI Bapak Paudi Stalwart. Dan telah hadir bersama kita juga Ketua Dewan Kehormatan Bapak Christian Binsar Marpaung dan Ketua Departemen Keanggotaan dan Pembinaan Kode Etik Bapak Robert Hutapea dan Ketua Departemen Hukum itu Ibu Ratna Febrina yang akan menyampaikan beberapa catatan. Bapak Ketua Umum, silakan Pak Paudi Stalwart untuk disampaikan. Tes, baik. Terima kasih Pak Jemi. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati yang hadir di tempat ini saat ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Jemi, Ketua Departemen Hubungan Masyarakat menyangkut topik hari ini. Jadi pada kesempatan siang hari ini kami pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia mengadakan konferensi pers guna menanggapi pemberitaan operasi tangkap tangan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap 5 orang pada tanggal 9 Januari 2026, di mana salah satunya adalah konsultan pajak yang berinisial saudara AKS dan yang bersangkutan terdata sebagai anggota tetap Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Kami Ikatan Konsultan Pajak Indonesia sangat prihatin atas kejadian ini dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas atas hal ini yang melibatkan anggota kami. Namun kami juga tetap berharap kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. IKPI menegaskan bahwa kami senantiasa menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan
penanganan perkara tersebut kepada aparat hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menanggapi operasi tangkap tangan tersebut, kami telah melakukan berbagai langkah internal dan berpedoman pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan standar profesi, yaitu beberapa hal. Yang pertama, pengurus pusat telah menyampaikan surat kepada Dewan Kehormatan Ikatan Konsulen Pajak Indonesia pada Pak Marpaung untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan standar profesi sebagaimana diatur pada pasal 15 ayat 8 dan pasal 2 dan ayat 12 anggaran rumah tangga IKPI. Apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka akan dikenakan sanksi perkumpulan sebagaimana diatur pada pasal 34 anggaran rumah tangga. Yang kedua, IKP juga telah menugaskan Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum untuk segera berkomunikasi dengan yang bersangkutan atau keluarganya sebagai upaya memberikan bantuan hukum kepada anggota yang terlibat kasus pidana perpajakan dalam menjalankan profesinya sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat 1 huruf O anggaran dasar IKPI. Berkaca dari operasi tangkap tangan tersebut dan dalam upaya meningkatkan integritas dan profesionalisme anggota, kami menegaskan kembali komitmen untuk terus melakukan pembinaan secara intensif kepada seluruh anggota untuk menjunjung tinggi kode etik dan standar profesi dengan menempatkan moralitas, profesionalitas, dan tanggung jawab serta integritas sebagai nilai utama dalam menjalankan tugasnya sebagai konsultan pajak. Pada kesempatan ini juga kami, pengurus pusat Ikatan Konsulen Pajak Indonesia, mengajak kepada seluruh anggota kami di seluruh Indonesia untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga, sekaligus mengingat pentingnya untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi konsulen pajak sebagaimana sudah diatur pada kode etik dan standar profesi. Sekaligus pada kesempatan ini juga kami, pengurus pusat Ikatan Konsulen Pajak Indonesia, menyampaikan pandangan bahwa pencegahan praktik-praktik penyimpangan memerlukan pendekatan sistemik dan melibatkan banyak pihak. Tidak hanya penegakan hukum terhadap individu, namun kami juga mendorong penguatan regulasi melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat strategis, yaitu yang pertama, kami mendorong pembahasan bahkan pengesahan undang-undang tentang pembatasan transaksi uang kartal, di mana ini sudah masuk pada prolegnas jangka menengah DPR RI. Kami memandang bahwa RUU ini perlu dibahas bahkan disahkan karena diperlukan untuk membatasi penggunaan uang tunai dalam jumlah yang besar agar peredaran dana dapat terlacak dalam sistem keuangan formal. Pembatasan transaksi uang kartal ini dinilai sangat penting, mengingat untuk menutup ruang praktek korupsi, pencucian uang, serta transaksi gelap yang sulit diawasi. Karena kita lihat OTT kemarin kan ada uang tunai sekitar 4 miliar, maka kami mengusulkan, IKP mengusulkan perlunya pembahasan bahkan pengesahan undang-undang tentang pembatasan transaksi uang kartal, di mana ini sudah ada di prolegnas jangka menengah DPR RI. Yang kedua, Ikatan Konsulen Pajak Indonesia juga mendorong pembahasan dan pengesahan undang-undang perubahan nilai rupiah redenominasi, di mana ini juga sudah masuk pada prolegnas jangka menengah DPR RI. Tujuan undang-undang ini adalah menyederhanakan nilai rupiah, nilai nominal rupiah, sekaligus mendorong modernisasi sistem pembayaran. Melalui redenominasi ini, diharapkan uang tunai yang ada di masyarakat dapat masuk pada sistem nasional. Redenominasi ini juga dapat meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat transparansi peredaran uang, serta mendorong masyarakat untuk semakin mengandalkan transaksi sehingga transaksi non tunai sehingga tercatat pada sistem. Yang ketiga, kami mendorong lahirnya undang-undang konsultan pajak.
Keberadaan undang-undang ini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak, kepastian dan standar bagi profesi konsultan pajak, serta sebagai instrumen pendukung dalam mengamankan penerimaan negara. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan sehubungan dengan OTT oleh KPK beberapa waktu yang lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Terima kasih Pak Jeni. Baik, terima kasih Pak Ketum atas pointer yang telah disampaikan di dalam konferensi pers siang ini. Rekan-rekan media, tadi disampaikan ada sudah berdiskusi dan juga menyampaikan laporan kepada Dewan Kehormatan. Tentu Dewan Kehormatan akan menyampaikan beberapa catatan juga. Mungkin kiranya Pak Binsar Christian Marpau selaku Ketua Dewan Kehormatan menyampaikan kepada media. Silakan Pak. Terima kasih kepada Pak Jimmy, Kak Humas KPI. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu yang kami hormati. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Dewan Kehormatan memberikan ucapan terima kasih kepada pengurus pusat, terutama Bapak Ketua Umum, juga Ketua keanggotaan, Ketua Bidang Hukum, dan juga Departemen Humas. Teristimewa bagi Bapak Ibu dari media. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Ketua Umum, bahwa suatu organisasi profesi memang harus ada namanya organ Dewan Kehormatan sebagai ukuran bagaimana profesi itu benar-benar dapat dikatakan menjunjung integritas, karena perlu integritas. Oleh karena itu, bagi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Kode Etik, bahwa Dewan Kehormatan adalah organ perkumpulan yang mempunyai tugas menegakkan kode etik dan standar profesi. Oleh karena itu, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, kode etik dan standar profesi, bahwa sesuai dengan prosedur dan aturan, kalau ada salah satu anggota yang patut diduga melakukan tindak yang melanggar kode etik, di mana melanggar kode etik dan standar profesi itu banyak, dan salah satu adalah kalau memang diduga misalnya di dalam pasal 10 kode etik disebutkan menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, di sini pengurus pusat langsung proaktif, dan juga karena dengan prihatin kami dari Dewan, bahwa salah satu anggota yang berinisial AKS patut diduga melanggar kode etik. Oleh karena itu, kami dari Dewan Kehormatan telah menerima surat dari pengurus pusat untuk melakukan proses tindak lanjut terhadap satu anggota konsultan pajak atas dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Sebagaimana diatur di kode etik, baik itu prosedurnya, tata kerjanya, nanti sesudah kami menerima mengenai surat tersebut dan telah menerima, kami akan segera dengan kewenangan membentuk majelis kehormatan yang terdiri dari 3 orang, 1 sebagai ketua
majelisnya dan 2 anggota untuk memeriksa dan memutus kira-kira bagaimana anggota ini pelanggaran kode etiknya sampai di mana. Sehingga pada akhirnya nanti boleh dikatakan bisa mengambil suatu putusan, di mana putusan itu ada jenjangnya, ada teguran tertulis, ada pemberhentian sementara, ada pemberian tetap. Itu tergantung. Namun kendati pun dalam aturan diserahkan sedemikian, bagaimana juga tadi Ketua Umum mengatakan, ini adalah anggota kita. Kita harus menjunjung adat praduga tidak bersalah. Namun IKPI dalam hal ini sesuai dengan profesinya dan juga sesuai bahwa IKPI adalah asosiasi konsultan pajak yang tertua. Disinilah bahwa standar profesi dan kode etik kalau itu dijunjung, pasti organisasi ini akan tetap bersinar. Kita bukan semata-mata melindungi anggota, tapi kita harus namanya bagaimana anggota ini terus juga mendapat pembinaan. Makanya kita buat juga departemen pembinaan dan etika anggota ya, sebelum ke Dewan Kehormatan. Jadi demikian media yang kami hormati, bahwa IKPI dalam hal ini langsung mengadakan atau proaktif untuk tetap mengikuti apa yang diatur oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan standar profesi. Karena nanti pun para stakeholder atau pemangku jabatan mengenai IKPI tersebut akan bertanya, apa tindakan IKPI terhadap anggotanya. Nah, untuk ini adalah suatu barometer bagaimana organisasi ini sudah dewasa dan bagaimana juga di dalam membina anggotanya dan juga menerapkan juga sanksi yang sesuai, dan juga dengan paralel juga kami akan juga menelaskan juga kalau ada pemeriksaan-pemeriksaan instansi-instansi yang terkait. Demikian sementara dari kami di Dewan Kehormatan. Kami dengan senang hati menerima tugas ini. Mudah-mudahan kita semua dapat berkat untuk dapat menjalankan amanah pada adanya suatu anggota kita yang patut diduga terkena musibah. Sekian dan terima kasih. Kalau ada pun kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Christian. Sebelum kami lempar ke teman-teman media untuk bertanya, mungkin ada beberapa catatan dari Pak Robert Hutapea terkait dengan keanggotaan dan pembinaan kode etik. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Dan juga Bu Ratna, ada yang mau disampaikan? Silakan. Terkait dengan hukum. Ya, Pak Robert dulu silakan. Ya, selamat siang rekan-rekan media dan juga teman-teman semuanya, pengurus pusat. Ya, jadi saya dari Departemen Keanggotaan dan Pembinaan atau Etika. Setelah kita dengar berita-berita yang sudah menyebar di mana-mana, maka kita dari keanggotaan cepat melakukan suatu klarifikasi. Artinya dalam sistem IKP ada IKP Smart, kita cek sebenarnya ini anggota apa tidak, itu yang pertama tadinya. Nah, setelah kita telusuri bahwasanya yang bersangkutan adalah anggota IKP. Setelah kita mengetahui beliau adalah anggota IKPI, maka kita cek di mana keberadaannya. Dia terdaftar di Tangerang Selatan dan bagaimana sebenarnya aktivitas dia selama ini. Beliau memang aktif selama ini sebagai anggota, ya. Dan juga di setiap pertemuan dia juga sangat aktif di cabang dan juga di beberapa pertemuan-pertemuan dan juga di seminar-seminar. Namun setelah kita pelajari seperti apa berita-berita yang sudah beredar, maka kita melakukan pertemuan, pengurus pusat melakukan pertemuan untuk membicarakan seperti apa akan kita lakukan.
Sehingga dari Departemen Keanggotaan dan Etika, saya sendiri ya ketuanya, mengusulkan untuk bertemu pengurus pusat dulu untuk membicarakan hal ini. Oleh karena itu, kami membicarakan langkah-langkah apalah yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, kita berkesimpulan saat rapat itu adalah kita akan melakukan suatu tindakan, artinya sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, supaya ini berproses. Kita bukan artinya menyayangi, artinya kita bukan tidak mendukung dalam hal proses di mana-mana, tapi dari segi kita anggota IKPI ada juga prosedur yang harus dilakukan. Sehingga kami berkesimpulan dan dipimpin oleh Ketua Umum akan melakukan suatu proses, yaitu sesuai dengan anggaran dasar, menindaklanjuti proses ini kepada Dewan Kehormatan. Oleh karena itu, yang seperti yang dibilang Ketua Dewan Kehormatan tadi Pak Christian Marpaung, surat daripada pengurus pusat yang menyatakan bahwasanya supaya ini diproses, kami telah sampaikan kepada Dewan Kehormatan. Oleh karena itu, nanti bagaimana prosesnya di Dewan Kehormatan nanti kita lihat, kita tunggu seperti apa. Karena IKPI adalah IKPI anggota konsultan pajak yang sudah tertua, ya, dan juga sudah lama. Dan bukan hanya satu orang lagi yang seperti ini, udah beberapa orang yang sudah dari dulu ya. Artinya kita sudah mengetahui sudah ya mengertilah seperti apa ya kondisi-kondisi yang akan kita lakukan. Jadi artinya dari segi keanggotaan dan pimpinan segera sudah kita lakukan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan juga kode etik dan standar profesi yang berlaku di IKPI. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Robert. Bu Ratna, ada yang mau disampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tadi dari penjelasannya Pak Ketum dan juga Ketua Dewan Kehormatan bahwa IKPI menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Bahwa sejalan dengan hal ini, secara internal IKPI akan menjalankan proses-proses sesuai dengan apa yang ditetapkan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, baik kode etik dan juga standar profesi. Mungkin singkatnya itu aja, saya kembalikan Pak Jemi. Oke, baik, terima kasih Bu Ratna. Teman-teman media, jadi kami simpulkan sedikit ya, artinya bahwa kami IKPI selaku Asosiasi Profesi Konsultan Pajak yang mengayomi seluruh anggota kami yang salah satunya kebetulan telah terjadi pada peristiwa ya, telah terlibat pada peristiwa OTT tanggal 9 Januari 2026 yang lalu. Ini kami tidak tinggal diam, kami segera melakukan langkah-langkah konkret untuk bisa mengimbangi daripada apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Tentunya terhadap peristiwa dan perbuatan kami menyayangi bahwa perbuatan itu terjadi. Tetapi kami juga menghormati azas praduga tidak bersalah secara hukum karena itu merupakan hak hukum setiap manusia. Terhadap peristiwa yang terjadi maka perlu ada pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. Maka kami serahkan pemeriksaan itu kepada aparat penegak hukum. Maka kita nanti melihat dari sisi apa penegak hukum menentukan secara materialnya. Jadi intinya kami juga tidak berdiam diri. Maka kami mengambil langkah untuk bisa mendampingi mereka. Karena kami juga sudah melewati fase-fase ya. Anggota kami juga sudah banyak periode yang lalu juga berapa tahun lalu sudah terlibat, sudah ada yang kena pasal klausul ya, dan itu juga proses hukum yang memutuskan. Jadi kami juga tetap berada pada posisi asosiasi profesi yang menghormati proses hukum dan juga hak-hak anggota. Mungkin saya akan serahkan beberapa pertanyaan untuk teman-teman media. Silakan sebutkan nama sama dari media mana, Mas. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Saya Erik dari Koran Jakarta, Pak. Erik, ya dari Koran. Ya, silakan. Ada dua pertanyaan saya, Pak. Jadi tadi itu disampaikan bahwa kita menghargai ya asas
praduga tak bersalah ya. Ya. Pertanyaan saya gini Pak, apakah itu berarti bahwa sanksi etik dari IKPI ke anggota yang bersangkutan menunggu inkrah dulu putusannya atau seperti apa? Itu pertama. Yang kedua Oke. Pak, nah, Desember kemarin kan penerimaan pajak kita itu dilaporkan turun, udah 87% dari target APBN 2025. Kira-kira dari pandangan IKPI sendiri, sejauh mana kasus-kasus seperti ini mengganggu trust publik, terasa pembayar pajak? Apakah itu mempengaruhi atau tidak? Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Erik. Terhadap ini mungkin Pak Christian bisa menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Jadi mengenai peranan dan tugas dan kewenangan Dewan bukan hanya karena adanya tindak pidana yang patut diduga yang mana aparat hukum terlibat. Jadi Dewan itu juga memeriksa dan memutus adalah juga sengketa-sengketa yang dilakukan melanggar kode etik, yaitu misalnya sengketa antara hubungan anggota sama anggota, anggota terhadap juga instansi pemerintah. Jadi kami boleh dikatakan bukan hanya berdasarkan bagaimana pemeriksaan aparat. Karena tanpa ada pemeriksaan aparat pun pelaksanaan pemeriksaan kode etik ini tetap dijalankan dan dilakukan. Tapi kita boleh paralel melihat bagaimana tindakan atau putusan dari aparat penegak hukum malah ini bisa lebih mendukung bagaimana juga sanksi yang kita terapkan. Begitu. Dan mengenai trust terhadap ini mungkin Ketua Umum mungkin menambahkan. Ya, terima kasih. Jadi memang di IKPI ini ada tahap-tahapan pemberian sanksi, bentuk sanksi. Nah, untuk yang menjadi tersangka ada juga bentuk sanksinya. Nah, ini nanti kami, karena ini ada keputusan dari Dewan Kehormatan, maka kami menyerahkan kepada dalam hal ini akan disidang oleh Majelis Kehormatan, maka putusannya akan dari sana yang pertama. Kemudian tadi juga disinggung apakah ini ada hubungan dengan penerimaan tahun 2025. Begini, penurunan penerimaan pajak tahun 2025 kalau menurut kami banyak faktor ya. Kemarin kami baca Menteri Keuangan menyatakan penurunan dari komoditas juga. Namun kami melihat ini memang banyak faktor, masalah beberapa hal kami lihat untuk menyangkut penerimaan perpajakan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Pak Jemi. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya Pak, izin Pak, saya Munir Pak dari Koran Warta Kota Pak. Izin, namanya siapa Mas? Munir. Pak Mas Munir? Nah, Oke, silakan. Dari Pak, Warta Kota ya? Iya, Warta Kota. Oke, silakan Mas. Pak, konsultan pajak ini kan sebuah profesi ya Pak ya, dan terkadang juga membantu negara dalam pendapatan pajak ya Pak. Nah, ada nggak Pak usulan untuk memperkuat regulasi Pak terhadap konsultan pajak ini Pak, untuk melindungi lah terutama untuk profesi konsultan pajak ini supaya lebih kuat lagi seperti dokter-dokter Pak yang sulit itu untuk istilahnya ketika berhadapan dengan hukum pasti sulit dicari celahnya gitu Pak. Nah itu mungkin dari Ikatan Konsultan Pajak sendiri ini apakah bakal merevisi ataupun meminta adanya memperkuat regulasi untuk para konsultan pajak di Indonesia ini Pak. Demikian. Baik, izin jawab Pak Ketum ya. Jadi terima kasih Mas Munir. Memang tentu dengan sebelum proses terjadinya peristiwa OTT pun kami sudah dari beberapa periode lalu itu kami sudah mengusung yang namanya RUU Konsultan Pajak demi penegakan, penertiban dan juga kekuatan daripada profesi ini sendiri. Terima kasih Mas Munir sudah mengingatkan lagi. Jadi artinya kami pun sampai saat ini tadi sudah disampaikan pointer yang disampaikan oleh Ketua Umum kami. Ada salah satunya adalah untuk
segera menyampaikan kepada otoritas terkait ya, dalam ini anggota dewan ataupun pemerintah sendiri untuk segera bisa ya merilis bahwa kebutuhan akan undang-undang profesi konsultan pajak ini suatu keharusan, sudah tidak bisa ditunda-tunda. Karena kami juga ingin penegakan bahwa kami menjalankan profesi, tentu kalau di area yang sifatnya kami tidak terjamin kekuatan secara hukum, ini akan menjadi riskan dan juga berbahaya buat negara sendiri juga. Nah, ini penting yang kami sampaikan bahwa tentu kami berharap itu menjadi perhatian semua pihak, khususnya juga oleh pemerintah dan juga anggota dewan yang terhormat ya. Jadi kami minta itu juga menjadi satu perhatian khusus. Karena tentu yang terjadi di tertangkap OTT oleh kepada kawan kami ya, ini kami juga kan pasti juga kami memahami. Makanya tadi Ketua Dewan Kehormatan mereview bahwa ada pointer yang memang kalau ada pelanggaran yang sifatnya dalam konteks asosiasi tentu akan diambil tindakan, ambil sikap, ya kan. Tetapi kalau pelanggaran hukum ya jelas itu ranahnya negara, maka kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Mungkin demikian. Terima kasih Mas Munir. Mau ditambahkan Pak Ketum? Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan seperti tadi yang saya sampaikan di awal yang ditambahkan Pak Jemi. Jadi memang undang-undang konsultan pajak itu sangat diperlukan. Jadi jangan hanya melihat undang-undang konsultan pajak itu melindungi profesi konsultan, tidak. Yang diutamakan adalah undang-undang konsultan pajak itu melindungi juga wajib pajak. Kenapa dia melindungi wajib pajak? Karena melindungi dari praktek-praktek nakal baik oleh konsultan maupun pihak lain. Jadi wajib pajak dulu yang dilindungi, gitu. Kenapa wajib pajak dilindungi? Karena wajib pajak kan sumber penerimaan negara paling banyak itu setoran dari wajib pajak, gitu. Lebih dari 80% kita lihat ya. Nah, itu yang pertama. Jadi utama adalah perlindungan bagi wajib pajak. Yang kedua adalah pengaturan profesi konsultan pajak. Undang-undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan sudah diatur. Berbunyi kuasa wajib pajak salah satu konsultan pajak, namun tidak ada turunan untuk bentuk undang-undang yang lain. Ini yang kami lagi menunggu. Nah, kenapa harus diatur konsultan? Ya, konsultan ini yang berhubungan dengan penerimaan negara, ya kan? Konsultan pajak sebagai intermediaris antara fiskus dengan wajib pajak, posisi tengah. Itulah konsultan pajak. Nah, konsultan pajak itu berhubungan dengan penerimaan negara. Makanya karena konsultan pajak berhubungan dengan penerimaan negara juga, maka ini harus diatur. Konsultan pajak harus diatur. Kode etik standar profesi harus diatur. Negara harus hadir di situ. Jangan hanya tingkat PMK, Peraturan Menteri Keuangan, harus lebih tinggi dalam bentuk undang-undang. Yang ketiga, profesi yang lain sudah ada undang-undang. Advokat, dokter, notaris sudah ada undang-undang. Konsultan pajak IKPI 60 tahun sampai sekarang belum ada undang-undang. Nah, ini yang kami dorong, ada undang-undang. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan sudah mengatur di pasal 259 profesi penunjang sektor keuangan salah satu konsultan pajak. Jadi profesi yang menunjang sektor keuangan. Nah, ini hal-hal yang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai konsultan. Baru kami lihat, kami yang tahun lalu pergi ke Korea Selatan. Korea Selatan itu sudah ada undang-undang. Korea Selatan, Jepang sudah ada undang-undang konsultan pajak. Bagaimana Bapak Ibu bisa lihat bagaimana penerimaan negara itu bisa meningkat karena ada undang-undang ini. Jerman ada, gitu. Nah, peranan dari undang-undang konsultan pajak ini sangat besar bagi penerimaan negara. Sekali lagi saya sampaikan, perlindungan wajib pajak itu yang utama. Kenapa undang-undang konsultan pajak itu ada? Gitu. Pengaturan profesi, bukan perlindungan profesi ya, tapi pengaturan. Ini harus ada pengaturan profesinya. Ini sangat penting. Bandingkan dengan negara-negara luar yang ada undang-undang konsultan pajak, penerimaan negaranya itu lebih besar. Rata-rata di atas 15%. Gitu. Korea Selatan, Jepang, Bapak Ibu kan bisa lihat bagaimana negara itu berkembang karena penerimaan perpajakannya, pengaturan perpajakan.
Itu dampak positif ya. Jadi ada Jepang, Korea Selatan, Australia, Jerman. Lebih malah data kami lebih dari 20%. Gitu untuk tax ratio-nya gitu. Nah, baru manfaat dan keunggulan adanya undang-undang konsultan pajak itu menimbulkan kepastian hukum. Yang pertama kepastian hukum. Yang kedua standar kompetensi dan sertifikasi yang baku. Gitu. Yang ketiga pengaturan organisasi profesi. Yang keempat tadi perlindungan bagi wajib pajak, pengaturan sanksi dan tanggung jawab. Baru meningkatkan kepercayaan stakeholder dan investor. Karena apa? Karena tadi intermediaris gitu. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Tepat sekali. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Oh iya, dari sisi keanggotaan, dari sisi profesi konsultan pajak yang mempunyai izin ya dari Kementerian Keuangan itu sekitar 7.800 ya saat ini. 7899, hampir 7.900. Iya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini urgent untuk diatur menyangkut profesi konsultan pajak gitu. Karena itu tadi penerimaan negara bukan ditentukan oleh wajib pajak, hanya wajib pajak, bukan ditentukan oleh Fiskus, tapi peran dari konsultan pajak. Ini harus undang-undang konsultan pajak ini harus hadir. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketum. Jadi intinya pertanyaan Mas Munir ini bagus. Silakan ada lagi dari media yang mana? Dari teman-teman. Silakan, Mas. Boleh mic-nya. Ya, dengan siapa namanya, Mas? Terima kasih. Saya Surya dari Bisnis Indonesia. Oke, dari Bisnis Indonesia. Silakan, Mas. Mau mempertegas saja terkait sanksi tadi. Mungkin bisa dikasih contoh. Kalau terbukti melanggar kode etik apa sanksi yang akan dikenakan gitu, apakah misalnya pencabutan anggota atau bahkan pencabutan sertifikat gitu, sertifikat konsultan. Terus yang kedua mungkin ke depan nih Pak, apa yang akan dilakukan IKPI agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi ke depannya? Apakah ada pengetatan dalam ujian, sertifikasi atau segala macam? Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin tadi namanya biar jelas, biar lebih kenal. Surya. Surya, oke Mas Surya. Mas Surya dari Bisnis Indonesia. Silakan Pak Christian. Penting ini karena untuk lebih meningkatkan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa sanksi itu ditentukan setelah majelis kehormatan membentuk majelis yang terdiri dari 3 orang di dalam hal memeriksa sampai memutus sanksi apa. Berdasarkan pasal 34 anggaran rumah tangga kita itu Pak, bentuk sanksi itu ada bertahap dari mulai teguran tertulis bersifat ringan. Teguran tertulis itu bersifat ringan diberikan apabila atau ada pelanggaran peraturan perkumpulan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan bersifat ringan. Nah, kemudian teguran tertulis bersifat keras, ada juga pemberhentian sementara periode tertentu. Nah, ini pemberhentian sementara periode tertentu ini kalau misalnya seseorang itu sudah menjadi tersangka ya, tapi belum ingkrah gitu ya. Kita itu diberikan dulu pemberhentian sementara supaya jangan berpraktek itu ya. Nah, pemberian tetap itu diberikan apabila sifat pelanggaran atau kejahatan dilakukan berupa tindak pidana yang telah divonis bersalah oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Ingkrah itu Pak ya, karena mungkin mereka bisa banding dan sebagainya, dan atau melakukan pelanggaran kode etik yang merusak citra dan martabat kehormatan profesi konsultan pajak yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat, dan atau mengulangi kesalahan perbuatan yang kena sanksi pemberhentian sementara periode tertentu tersebut ya. Nah, itulah
jenjang sanksi-sanksi yang diberikan Pak itu Pak. Jadi seperti saya sebutkan tadi bahwa kendati pun tidak ada misalnya ada perbuatan pidana dengan aparat hukum yang lain, bahwa Dewan atau Majelis Kehormatan itu bisa melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya, begitu. Dan tadi pertanyaannya bagaimana untuk menghindari itu kepada anggota-anggota yang lain. Itu terus terang Pak, di dalam kita punya standar profesi itu sebelum dia mengikuti atau mendapat izin praktek itu ada satu mata ujian khusus kode etik ya. Jadi kode etik itu betul-betul mesti dipahami, dihayati, karena inilah acuan bagaimana berperilaku di dalam hal melakukan praktek. Dan itulah sebabnya di mana IKPI sudah 60 tahun Pak, berulang tahun 60 tahun, maka ada kejenjangan, jenjang sertifikat yang diberikan kepada konsultan pajak, yaitu Biripet A, Biripet B, dan Biripet C, tergantung kematangan dan bagaimana pengalaman mereka di dalam praktek itu. Jadi agak beda memang dengan profesi-profesi yang lain. Kalau profesi yang lain udah langsung aja, misalnya pengacara tidak ada tingkatannya. Tapi ini profesi yang sangat khusus, itu memang dituntut suatu kedewasaan dan perilaku bagaimana integritasnya, karena di sini menyangkut misalnya uang negara ya gitu, uang negara. Pernah itu diusulkan oleh salah satu dekan fakultas di universitas terkenal supaya Biripet B misalnya boleh dari S2 otomatis. Tapi sesudah dinilai bahwa mereka-mereka yang misalnya S2 dari UI contoh, dia kan ada yang masih muda-muda, masih ini. Jadi itu tidak disetujui karena kesimpulannya lebih berat mengambil Biripet B daripada S2 katanya teman-teman. Itu mungkin ada tambahan dari teman-teman kira-kira dari Kang Botan? Enggak, ini. Jadi kami tambahkan dulu. Jadi memang di ADRT kita sudah mengatur ya tadi seperti dibacakan bentuk-bentuk sanksi. Jadi bukan teguran tertulis dulu bersifat ringan, bersifat keras, tidak. Jadi tergantung perbuatannya. Kalau perbuatan ini sanksinya langsung kena ke sana. Perbuatan ini langsung kena. Nah, di pasal 34 anggaran rumah tangga. Nah, kami juga melihat di Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan nomor 175 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 111/PMK.03/2024 tentang konsultan pajak. Nah, ini di pasal 28 bunyinya pembekuan izin praktek. Pembekuan izin praktek ditetapkan dalam hal di huruf ayat 1 huruf G. Konsultan pajak ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan informasi dari pihak yang berwenang. Jadi PMK ini sudah mengatur, anggaran rumah tangga kami juga sudah mengatur hal yang sama, gitu, selaras, gitu. Tapi nanti sekali lagi kalau menyangkut anggota kami harus mengacu ke anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik, standar profesi kami, gitu. Kami tidak, karena ini PMK ini urusan dari kementerian. Pak Robert, tambahan? Ada yang mau disampaikan Pak Robert terkait pertanyaan Pak Mas Surya? Cukup. Wah, sedikit tambahan. Ya, silakan. Ya, jadi tadi pertanyaannya upaya untuk supaya jangan terulang lagi kira-kira itu ya, menghindari ada terjadi seperti ini. Ya, jadi kita dari pengurus pusat IKPI ya, bersama-sama dengan saudara atau pemerintah sering itu ya, untuk menyatakan, menyampaikan ataupun sosialisasi kode etik dan standar profesi ya kepada seluruh anggota.
Artinya mengingatkan kembali rambu-rambu yang akan dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan. Karena di kode etik ini semua udah ada sebenarnya secara terinci. Hanya sekarang tergantung kepada orangnya. Namun pengurus pusat mengingatkan kembali kepada seluruh pengurus dan juga anggota melalui sosialisasi supaya jangan lupa. Karena kalau lupa, ya oke, berarti kalau misalnya nggak tahu, pasti tahu. Karena ini semua kita bagi kepada seluruh anggota. Ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan standar profesi. Namun apakah dia ingat atau lupa, ini tergantung. Sehingga kita pengurus pusat dalam hal ini, saya dari keanggotaan dan pembinaan sering melakukan sosialisasi kode etik, khusus kode etik dan standar profesi, supaya mengingatkan kembali kepada anggota. Dengan cara ini mudah-mudahan kedepannya anggota kita seluruh Indonesia akan terhindar karena sering kita ingatkan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Pak Jum'at. Ya, terima kasih Pak Robert. Saya pikir sudah lengkap. Silakan teman-teman media yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sambil menunggu kami ingin menambahkan, mempertegas ya. Jadi artinya gini, di asosiasi itu memutuskan hanya status keanggotaan. Pemerintah, otoritas dari sisi hukumnya. Jadi sertifikasi dan izin praktek baru dari pihak otoritas. Mungkin itu yang simpelnya ya. Terima kasih. Ada lagi? Silakan teman-teman. Kalau sudah cukup sangat lengkap, mungkin bisa kami akhiri. Ada lagi? Cukup. Oke, baik. Terima kasih teman-teman media yang telah hadir dalam undangan konferensi pers untuk menyikapi kasus OTT tanggal 9 Januari 2026 yang lalu. Kami selaku pengurus pusat, Ketua Departemen Hubungan Masyarakat mengucapkan terima kasih dan menutup forum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Oh ya, bareng.